sahibi bid'ah hatta yada'aha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghalangi taubat dari pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya tersebut. Dan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa bahaya bid'ah. Wallahu musta'an. Dan dalil-dalil sangat banyak sekali menunjukkan tentang tercelanya bid'ah dan berbuat perkara baru di dalam agama. Karena itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim, pada setiap amalan kita harus melihat apakah hal ini mempunyai tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka mulai sekarang kita harus mengerti hal tersebut. Dan ini berlaku umum pada seluruh amalan yang berkaitan dengan agama. Apakah amalan yang menyangkut tentang amalan pribadi, ya, melakukan salat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian beribadah haji, berpuasa, menyambung silaturahmi, kemudian bersedekah dan lain-lainnya dari amalan yang saleh, amalan yang merupakan ibadah kepada Allah, amalan pribadi, atau amalan ini menyangkut amalan umum. Apakah itu dalam bentuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus dibangun di atas tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pokok yang pertama yang perlu kita ketahui di dalam mengenal manhaj dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya agama ini dibangun di atas dua perkara. Dibangun di atas al-ikhlas dan dibangun di atas ibadah, atau dibangun di atas mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini akan mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam jiwa, sehingga kita tidak lancang berbuat suatu perkara yang tidak ada landasannya di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga memberikan suatu pengaruh di dalam jiwa. Tatkala kita melihat sesuatu, tatkala kita mendengar sesuatu, tatkala ada yang mengajarkan sesuatu, ya, yang hal tersebut menyangkut tentang masalah agama, maka ketika mengetahui kaidah pokok ini, ya, langsung dengan kritis dia bertanya dan melihat dua syarat. Apakah hal ini dibangun di atas Islam? Kemudian apakah ini mempunyai contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini mempunyai pengaruh yang sangat mendalam. Kalau kaidah ini dipegang dan dikuasai oleh setiap muslim, maka ini pokok yang pertama yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim. Kemudian pokok yang kedua, atau kaidah yang kedua di dalam mengenal jalan serta manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlu diketahui bahwa umat Islam diwajibkan untuk mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah secara bersamaan. Mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak mengambil dan mengatakan kita hanya mengikuti Al-Quran saja. Tidak mengikuti As-Sunnah. Dan ini kaidah pokok yang harus dipegang oleh setiap muslim, yaitu mengikuti Al-Quran dan sekaligus mengikuti As-Sunnah. Sebab salah satu dari keduanya, ya, tidak akan tegak kecuali dengan yang lainnya. Tidak dikatakan dia mengikuti Al-Quran kalau dia tidak mengikuti As-Sunnah, dan tidak dikatakan dia mengikuti Sunnah kalau dia tidak mengikuti Al-Quran. Maka ini adalah kaidah yang sangat pokok sekali dalam agama. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, wa ati'u Allah
wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul. Lihat ya. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul wa ulil amri minkum. Dan kepada ulil amr di antara kalian. Siapa ulil amr? Para umara wa ulama. Para ulama dan para penguasa. Itu ulil amr. Tapi kalau kita memperhatikan konteks ayat di sini ada kandungan keindahan bahasa yang sangat mendalam yang akan memberikan pemahaman yang sangat mendetail kepada kita. Kita lihat ayat ini. Tadi dikatakan wa ati'ullah dan taatlah kalian kepada Allah. Ada kalimat perintahnya di depan. Taatlah kalian kepada Allah. Kemudian ketika menyebutkan Rasul juga diberikan kalimat perintah wa ati'ur rasul dan taatlah kalian kepada Rasul. Jadi keduanya ditaati secara tersendiri. Kalau ada datang dari Allah, taat secara tersendiri, langsung diterima. Ada datang dari Rasul, langsung diterima. Tadi begitu menyebutkan ulil amr, diataskan wa ulil amri minkum. Dan ulil amr di antara kalian. Tidak disebutkan kalimat perintah di depannya dan taatilah ulil amr. Tidak. Ini menunjukkan bahwa ulil amr ini ditaati kalau dia taat kepada Allah dan Rasul. Kalau dia mengikuti Allah dan Rasulnya. Ini keindahan bahasa dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu dalam ayat dikatakan, "Fa-in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Ini sisi kendalian. Dan apabila kalian berselisih dalam suatu perkara apapun, maka hendaknya kalian kembalikan perkara ini kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lagi-lagi disuruh kembalikan kemana? Kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa anzalna ilaika adz-dzikr litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim." Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikr, Al-Qur'an ini. Supaya apa? Litubayyana lin-nas ma unzila ilaihim. Supaya kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran diturunkan dan Nabi yang menerangkan. Kalau begitu kita diperintahkan untuk mengikuti dua perkara. Mengikuti Al-Quran dan mengikuti keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Dan katakanlah kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Juga menunjukkan wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Siapa yang berpaling, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi orang-orang yang kafir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah." Dan barang siapa yang taat kepada Ar-Rasul, artinya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu artinya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إلا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لكم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا." Dan tidaklah pantas kepada seorang mukmin, tidaklah pantas bagi seorang mukmin, dan tidak pula pantas bagi seorang mukminah apabila datang kepada dia keputusan dari Allah dan keputusan dari Rasulnya, kemudian dia memiliki atau dia mempunyai pilihan yang lain, tidak pantas hal tersebut. Maka Allah ancam di akhir ayat, "Wa man ya'sillaha wa rasulah." Dan barang siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ini adalah segelintir ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ya. Dan kaidah ini bahwa kita wajib mengikuti Al-Quran sekaligus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai bantahan
kepada orang-orang yang sangat kita sesalkan pada zaman ini, telah menyebarkan pemikiran-pemikiran salah di kalangan kaum muslimin. Mungkin ada yang pernah dengar tentang istilah Al-Quraniyun. Orang-orang yang hanya mengikuti Al-Quran saja, tidak mau mengambil dari As-Sunnah, hanya ingin mengikuti Al-Quran. Ini dalil-dalil yang disebutkan tadi tentang wajibnya mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya membantah pemahaman ini. Orang hanya mengikuti Al-Quran saja, dan ada golongan yang lain. Kalau yang tadi ini mengingkari As-Sunnah secara keseluruhan, tidak memakai hadis secara keseluruhan, ini pakai cuma Al-Quran saja satu. Dan ada kelompok yang lain mengingkari sebagian Sunnah, diambil sebagian, tapi sebagian lain dibuang. Kalau dalam masalah akidah, kita ambil hadis mutawatir. Kalau hadis ahad tidak dipakai, dibuang. Dalam masalah akidah, ini membuang sebagian Sunnah dan meninggalkan sebagian lain. Maka Al-Quran telah tegas menjelaskan dan membantah kepada mereka ini. Ada pun orang-orang yang mengatakan dirinya hanya mengikuti Al-Quran, demi Allah mereka berdusta dalam pengakuannya. Kalau mereka benar-benar mengikuti Al-Quran, kenapa mereka tidak membaca dan tidak menerapkan ayat di dalam Al-Quran yang kita bacakan itu tadi? Kenapa mereka tidak terapkan ayat dalam Al-Quran? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh, wa la nahakum anhu fantahu." Dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah dengannya. Dan apa-apa yang dilarang, maka jauhilah hal tersebut. Justru mereka kalau mengatakan mengikuti Al-Quran, kemudian tidak mau mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayat dalam Al-Quran, dan beberapa ayat tadi telah kita sebutkan, dan puluhan ayat yang lainnya juga menegaskan tentang wajibnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka jujur dalam mengikuti Al-Quran, hendaknya mereka menerapkan hal tersebut. Kemudian, kalau mengatakan dirinya Al-Quran, mengikuti Al-Quran, maka kita tanya kepada mereka, bagaimana cara kamu melaksanakan ibadah? Bagaimana caranya kamu salat? Apakah ada di dalam Al-Quran dituntunkan? Salat itu mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca istiftah, setelah itu membaca Al-Fatihah, membaca surah, kemudian setelah itu ruku'h, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran hanya perintah umum untuk mendirikan salat, wa aqimus salat. Adapun penjelasan bagaimana salatnya, semuanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana caranya kamu mengeluarkan zakat secara detail? Kalau tidak dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dalam Al-Quran cuma diberikan tuntunan umum tentang zakat pertanian, misalnya ayat wa atu haqqahu yawma hasadi, keluarkanlah haknya ketika dipanen. Sekarang ini dipanen perlu dirinci. Dari mana kamu membagi zakat ini, berapa pembagiannya? Ya. Dari tanaman itu. Kalau tanamannya dialiri pakai tenaga, ya, diangkat misalnya pakai tenaga itu berapa zakat yang dikeluarkan? Ya. Kalau tanaman ini tumbuh dengan air hujan atau dengan sungai yang mengaliri, itu berapa ukurannya? Berapa zakat yang dikeluarkan? Ini berbeda dan semuanya dijelaskan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada enggak zakat tambang di dalam Al-Quran? Lagi diterangkan. Apakah ada zakat harta temuan? Lagi diterangkan dalam Al-Quran. Semuanya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian haji. Dalam haji hanya diterangkan secara global bagaimana haji itu. Ya. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah. Kemudian diterangkan beberapa ayat tentang hukum-hukum di sekitar haji. Tetapi tuntunan secara lengkap dalam haji itu di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Jabir yang sangat panjang meriwayatkan tentang haji yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis-hadis yang lainnya. Tentang masalah puasa, pembatal-pembatal puasa, di dalam Al-Quran hanya dijelaskan. Beberapa pembatal puasa saja, makan dan minum, kemudian melakukan hubungan, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, apakah dijelaskan juga tentang hal-hal yang lain? Ya, pembatal-pembatal puasa misalnya muntah dengan sengaja, ya. Kemudian hal-hal yang lainnya menyangkut tentang pembatal puasa, itu semuanya di dalam hadis tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh jenis ibadah, ya, dan sangat banyak sekali perkara agama
yang tuntunannya itu hanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu wajib kita ambil dari beliau. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini makna persaksian kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat syahadat. Penetapan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, artinya kita wajib taat kepada beliau, wajib membenarkan apa yang beliau bawa, wajib melaksanakan apa yang beliau perintah, dan wajib menjauhi segala sesuatu yang beliau larang. Itu keharusannya. Karena itulah para ulama menghukum orang-orang yang mengatakan kita hanya mengambil Al-Quran saja, tidak perlu mengambil As-Sunnah. Kalau dia yakini perkataannya ini, maka hukumnya mereka murtad, keluar dari Islam. So, ini masalah yang benar-benar tegas dan jelas dan dalilnya dari Al-Quran wa Sunnah. Ya, dan mungkin tidak ada seorang Muslim pun yang masih merasakan kelezatan iman dan masih merasakan kelezatan Islam, ya, punya atau terlintas di dalam benaknya akan meninggalkan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan dikira kelompok ini tidak ada di Indonesia. Ada persebaran dan tersebar. Dan ini termasuk perkara yang sangat kita sayangkan. Ada dari kaum muslimin, ya, dari umat Islam yang sangat jauh dari tuntunan agama, sehingga perkara-perkara yang diketahui secara darurat di dalam agama, tapi karena sangat jahilnya dan jauhnya dari tuntunan agama, hal tersebut mereka tidak ketahui. Wallahul musta'an. Kemudian juga kaidah ini bahwa kita mengambil Al-Quran dan mengambil As-Sunnah secara keseluruhan, secara bersamaan, ini juga sebagai bantahan kepada kelompok itu tadi yang mengingkari sebagian Sunnah. Mereka hanya mengambil hadis-hadis di dalam masalah akidah, hanya mengambil hadis mutawatir. Ada pun hadis ahad tidak diterima sama sekali, tidak diterima sama sekali. Dan ini juga adalah kelompok dan mazhab yang batil, kelompok yang sesat, yang dibawa oleh orang-orang Mu'tazilah, yang dibangun di atas kaidah-kaidah filsafat. Nah, dibangun di atas kaidah-kaidah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat-ayat kita jelaskan tadi juga, ya, memerintahkan kita untuk mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, ambillah perkara tersebut. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh beliau, jauhi perkara tersebut. Tegas. Ya. Apa yang dibawa oleh beliau, ya, apakah hal tersebut dinukil dalam hadis yang mutawatir atau hadis ahad, maka hal tersebut hendaknya diterima. Dan pembagian hadis mutawatir dan hadis ahad ini adalah pembagian yang sama sekali tidak dikenal di dalam Islam. Ya. Adalah pembagian yang tidak dikenal oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan para ulama setelahnya. Karena itulah Imam Ibnu Abil Iz, salah seorang imam ahli sunnah dari mazhab Hanafiyah, di dalam syarah al-aqidah at-tahawiyah, beliau menyebutkan bahawa sahnya pemikiran atau pembagian antara hadis mutawatir dan hadis ahad ini adalah pembagian yang datang dari kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah dan kelompok yang sepaham dengan pemahaman mereka. Kelompok Jahmiyah yang telah dikafirkan oleh 500 orang ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim di dalam dunia beliau, laqad taqallada fi kufrihi 50 fi ashrin min al-ulama'i fil Bullani wal Lalikai haka anhum qad haka qablahu at-Tabarani. Dan telah sepakat di dalam mengkafirkan orang-orang Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. Berapa orang ini? 500 ini orang ulama yang kafirkan Jahmiyah ini dinukil oleh Imam Al-Lalikai. Bahkan sebelumnya telah dinukil oleh Imam At-Tabarani. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala mengatakan dia mengkafirkan sekitar 1000 orang. Dan Imam Al-Lalikai saja setelah menukil dari 500 orang itu, beliau katakan ini 500. Kalau saya cari lagi, saya akan dapat lagi lebih banyak. Ya. Mazhab yang betul-betul jelas kesesatannya di dalam Islam dan diingkari oleh para ulama terdahulu. Kemudian ini pemikiran muncul dari mereka, dan kemudian dijadikan sebagai dalil untuk menghukumi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini
ini betul-betul suatu kelancangan dan suatu kekurangan ajaran yang sangat besar terhadap Allah dan terhadap Rasulullah. Kita diperintahkan untuk mengambil hadis-hadis Rasulullah SAW. Kapan hadis tersebut telah dinukil dengan sanad yang kuat, telah dinukil dengan nukilan yang pasti, telah dinukil oleh rawi-rawi yang thiqah, maka hendaknya kita ambil hadis-hadis tersebut. Apakah hal itu dalam kategori hadis mutawatir atau hadis ahad? Hadis mutawatir maksudnya mereka itu adalah hadis yang mempunyai jalan yang sangat banyak. Ya. Mustahil menurut adat mereka berkumpul semuanya untuk membuat satu peristiwa. Itu hadis mutawatir. Ya, banyaknya jalan itu berselisih. Ada yang mengatakan paling sedikitnya 10, ada yang mengatakan paling sedikitnya 8. Ya, dan berselisih. Hadis ahad di bawah mutawatir. Ya, mempunyai satu jalan, 2, 3. Ya, dan semisal dengan. Nah, dan pembagian hadis ahad dan hadis mutawatir adalah pembagian batil, bid'ah dan sesat. Dan ini juga dari kelancangan dan menambah di dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita katakan. Sisi batilnya dari beberapa sisi. Ya, kalau mau dikumpulkan sangat banyak sekali. Ibnu Qayyim di dalam As-Sawa'iqul Mursalah mengumumkan bantahan sekian 300 sisi membaca orang-orang membagi mutawatir. Sekarang kita lihat Nabi yang diutus kepada kita berapa? Hah? Satu orang. Kalau menurut kaidah mereka hadis mutawatir enggak diterima syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cuma satu. Iya. Kalau begitu enggak usah berislam kamu. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang-orang ke berbagai daerah. Yang diutus cuma satu orang saja. Mengutus Mu'adz bin Yaman ke Yaman. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman. Satu orang. Ali bin Abi Thalib diutus satu orang. Jarir bin Abdullah al-Bajali satu orang. Diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini benar-benar memiliki kesepakatan di kalangan para ulama. Coba lihat hadis yang disepakati oleh para ulama. Hadis innamal a'malu binniyat. Ada enggak yang menurutkan? Hadis dari satu jalan saja. Dan jangan dikira tidak menyangkut masalah akidah ini. Banyak masalah akidah yang berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sebab hadis ini masuk hampir ke setiap bab, di bab-bab fikih dan di bab masalah agama. Hadis ini hanya mempunyai satu jalan. Dari jalan Yahya bin Sa'id al-Ansari meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim al-Taymi, meriwayatkan dari Alqamah bin Abi Waqqas, meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Satu jalan saja. Tidak ada lagi yang lain. Jalan. Dari para sahabat yang meriwayatkan cuma Umar. Dari tabi yang meriwayatkan cuma Alqamah. Dari yang meriwayatkan dari Alqamah cuma satu, cuma Muhammad bin Ibrahim al-Taymi. Dari Muhammad bin Ibrahim cuma satu, Yahya bin Sa'id al-Ansari. Tapi seluruh para ulama tidak ada. Dengar, ada yang melemahkan hadis. Ittifaq. Para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kesepakatan dinukil oleh Imam Nawawi, imam besar dari mazhab Syafi'iyah, Imam Ibnu Daqiq al-Eid, imam besar dari mazhab Syafi'iyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, imam besar dari mazhab Al-Hanbaliyah, dan banyak lagi para ulama menukil kesepakatan ahlul hadis mensahihkan hadis ini. Maka apa dalil mengatakan ini mutawatir dan ini hadis ahad? Cuma perlu diketahui kadang, ya, karena berhubung pembagian mutawatir dan pembagian ahad ini, ya, itu sudah masuk ke dalam buku-buku usul fikih. Maka para ulama yang belakangan itu juga memasukkannya ke dalam bidang mustalah, dibahas itu. Tetapi mereka membedakan antara mutawatir dan ahad itu hanya sisi pembagian saja, bukan dari sisi beramal. Adapun kalau sisi beramal, mutawatir dan ahad semuanya sama dalam beramal, jangan ada. Tapi dalam pembagian jalan yang lebih kuat memang mutawatir daripada ahad. Nah, karena itulah tadi kanan saya sebutkan dalam hadis yang mutawatir begini diterangkan. Itu maksudnya bahwa ini betul-betul hadis yang sangat kuat. Adapun dari sisi amal semuanya sama. Ya. Semuanya sama hadis mutawatir dan hadis ahad semuanya dipakai di dalam hadis hukum, di dalam hadis akidah, itu tidak ada perbedaan sama sekali.
Maka kaidah yang kedua ini tegas sekali menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh mengatakan mengikuti Al-Quran saja dan meninggalkan As-Sunnah, secara keseluruhan atau meninggalkan sebagian saja. Ini adalah perkara yang haram dan kadang-kadang bisa menyebabkan seorang itu kafir, keluar dari Islam. Waliyadu billah. Kemudian pokok yang ketiga, di dalam mengenal jalan dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengetahui. Setelah kita mengetahui bahawa wajib mengikuti Al-Quran wa Sunnah, bahwa juga kita wajib mengetahui bahawa Al-Quran wa Sunnah itu kita ikuti dengan pemahaman para ulama salaf. Ini pokok yang ketiga. Dan ini akan mengurangi dan akan mengantar umat Islam kepada persatuan dan kesatuan, mengembalikan mereka kepada satu jalan. Kalau kita melihat sekarang umat Islam yang terpecah menjadi berkelompok-kelompok, ya, dan berjamaah-jamaah, ya. Kalau ditanya setiap dari kelompok dan setiap dari jamaah, kalian ikuti apa? Jawabannya, kami ikut Al-Quran dan Sunnah. Pasti jawabannya begitu. Dengan menutup pandang, apakah benar dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Tapi kalau ditanya, kamu memahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman siapa? Kok kelompok yang satu ini ada baiatnya, ada sumpah setianya, setiap anggota harus taat kepada komando dari dari atasan. Ya, kelompok yang satunya lagi dia banyak bergerak di bidang politik. Kelompok yang satunya banyak bergerak di pergerakan. Ya, kelompok yang satunya bergerak di dakwah saja. Ya, menyuruh orang untuk sholat, menyuruh orang untuk ini. Kok bisa berbeda-beda? Ya, kalian memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu kalian pahami dengan pemahaman siapa? Ini itu akan menjadi pertanyaan tanda tanya, dan setiap kelompok akan mengatakan, ya saya pahami dengan pemahaman bos saya, atau pimpinannya, pendiri kelompoknya. Yang ini akan memecah belah dan telah melanggar dan menjauhi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan dan telah mewajibkan menunjukkan jalan Al-Quran dan Sunnah ini dipahami dengan pemahaman siapa? Beliau tunjukkan itu. Dan beliau tegaskan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para ulama as-salaf, para ulama terdahulu. Saya akan berikan definisi para ulama salaf secara global. Dan saya akan rinci nanti tentang siapa para ulama salaf. Saya akan berikan definisi dulu secara global, kemudian saya akan berikan dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Karena mereka adalah orang yang paling benar memahami Al-Quran dan Sunnah. Para ulama salaf itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para at-tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan para at-tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para sahabat. 3 generasi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita maksudkan dengan as-salafus salih. Ini definisi umum kalau dikaitkan dengan zaman terdahulu. Tetapi di dalam beberapa konteks ayat itu kadang menunjukkan bahawa
orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu dimasukkan juga ke dalam kategori para ulama. Kalau mengikuti mereka dengan baik. Maka ini definisi para ulama salaf. Setelah mengetahui definisi ini, maka saya akan mengglobalkan dan mengucapkan saja wajibnya mengikuti para ulama salaf setelah mengetahui apa yang kita terangkan tadi dari definisi bahwa para ulama salaf itu adalah para sahabat dan para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, dan para tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para sahabat. 3 generasi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk mengikuti jalan para ulama as-salaf, dan kewajibannya ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 perkara. Ditetapkan di dalam Al-Quran kewajiban mengikuti jalan para ulama as-salaf, dan ditetapkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ditetapkan oleh kesepakatan para ulama dari dulu sampai sekarang wajibnya mengikuti jalan mereka. 3 perkara, dan kita akan terangkan satu persatu. Yang pertama, dalil dari Al-Quran tentang wajibnya memahami Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para ulama as-salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, orang-orang terdahulu lagi pertama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar. Ya, generasi pertama ini. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah puji mereka. Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajri tahtaha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dalikal fawzul azim, 4 janji untuk mereka. Siapa mereka itu tadi? Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin wal ansar. Siapa ini? Para sahabat. Ya. Yang kedua, walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini murid-murid dan murid-murid para tabi'in dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti, dan siapa saja di setiap generasi yang mengikuti mereka dengan baik, maka pahala yang disiapkan satu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kedua, disiapkan bagi mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ketiga, kekal di dalam surga. Keempat, mereka mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. 4 jaminan bagi orang yang mengikuti jalan para ulama salaf, dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini artinya selain dari mereka tidak akan mendapatkan ridhaan dari Allah, dan tidak disiapkan untuknya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tidak akan kekal di dalamnya. Ya, ada jaminan keberuntungan yang besar bagi mereka. Maka ini menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti jalannya para ulama as-salaf radhiyallahu taala anhum, karena mereka itulah orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran. Bagaimana tidak? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran turun, dan Al-Quran ini kadang menegur kalau para sahabat berbuat salah, ditegur langsung oleh Al-Quran. Kemudian mereka tahu ayat ini turun di mana dan maksudnya kemana. Kemudian mereka berperang, berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menimba ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka ini lebih dalam ilmunya, dan lebih paham tentang Islam, dan lebih tinggi keimanannya. Karena itu wajar kalau kita
diwajibkan untuk mengikuti mereka. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115. Dan dalil ini lebih tegas dan ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengikuti jalan para ulama as-salaf. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak jelas bagi dia petunjuk. Satu ya, durhaka kepada Rasul yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin waktu itu? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, siapa yang durhaka kepada Rasul dan siapa yang mengikuti jalan selain dari jalannya kaum mukminin, maka ancamannya nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Subhanallah, ancaman yang sangat berat. Ini menunjukkan bahawa mengikuti jalan para ulama salaf itu adalah perkara yang wajib, bukan perkara yang sunnah atau ya saya ikut saja dah. Mereka yang baik. Tapi kalau masalah pergerakan, saya ikut kelompok ini saja dah. Saya ikut para ulama salaf. Kalau masalah politik, kita lebih bagus ijtihad sendiri saja. Nah, kewajiban mengikuti para ulama salaf diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang putih. Di dalam nas-nas Al-Quran yang sangat jelas dan tegas. Dan diancam siksaan yang sangat pedih dan neraka jahannam bagi orang-orang yang keluar dari jalan mereka. Karena itulah para ulama as-salaf, karena itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang hasan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, hadis riwayat Ahmad. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat ke hati-hati para hamba. Maka Allah melihat hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bersih dan paling mulia. Maka dipilihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat lagi ke hati-hati para hamba-Nya. Maka dipilihlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendamping beliau yang menguatkan beliau dan menemani beliau di dalam menyampaikan risalah. Ini orang-orang mulia, al-akhyar, al-mustafa al-akhyar, orang terpilih dan benar-benar dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wajar kalau diwajibkan kita mengikuti jalannya mereka. Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, wahai para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka berpaling, sungguhnya mereka itu berada di dalam jurang kehancuran. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Maka Allah akan mencukupi kamu dari mereka. Dan sungguh Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lihat di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih." Apabila mereka beriman seperti dengan keimanan kalian. Di sini ada dua mukhafadah.
Yang pertama mereka. Dan yang kedua kalian. Mereka ini siapa? Hah? Kalau mereka beriman, siapa yang mereka? Orang-orang kafir musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang belum masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian. Katanya siapa yang beriman di zaman itu? Hah? Para sahabat. Lagi-lagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai ukuran, dijadikan sebagai patokan dan sandaran. Coba lihat, apabila mereka beriman seperti keimanan kalian, tidak akan dijadikan patokan dan sandaran kalau keimanannya tidak benar. Ya. Atau ada penyelewengan dalam, atau ada yang tidak sempurna dalam keimanannya. Ini menunjukkan keimanan mereka adalah keimanan yang sangat sempurna. Ya. Dan yang paling baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bih." Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, faqad ihtadaw, maka mereka akan dapat petunjuk. Ya. Diandaikan mereka kalau dapat petunjuk harus beriman dengan keimanannya kalian, wahai para sahabat. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah ini sebagai kemuliaan yang paling besar untuk mereka. Dan ini juga menunjukkan wajibnya kita untuk mengikuti jejak mereka. Dan hendaknya kita meniti jalan dan merintis jalan bagaimana caranya kita bisa mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Dalil yang keempat. Banyak ya sebenarnya dalil, cuma saya ringkas. Ayat dalam surah Yusuf, ayat 108. Ini dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Dan di atas jalan ini saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas petunjuk. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Iya. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam I'lam al-Muwaqqi'in, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa siapa yang mengikuti Ar-Rasul dalam menyeru berdakwah kepada Allah dan mereka itu adalah berdakwah di atas basirah, maka wajib untuk mengikuti mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya, dalam surah Al-Ahqaf, ya qaumana, tentang kisah jin. Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaumku, jawablah seruan dari dai ya, kepada Allah dan berimanlah kalian dengannya. Kata Ibnu Al-Qayyim, kalau begitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka itu telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah meniru kaumnya untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu wajib untuk mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini sekira dalil-dalil dari Al-Quran tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum.
adalah dengan mengambil masalah agama tersebut dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salaf, para sahabat dan generasi yang mendapatkan keutamaan. Setelah kita terangkan tentang definisi salaf, kemudian juga kita terangkan tentang kewajiban mengikuti jalan para ulama salaf. Dan kita katakan dalil kewajibannya itu diambil dari Al-Quran dan diambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada kesepakatan ijma' di kalangan para ulama akan hal tersebut. Setelah dijelaskan tentang dalil-dalil atau beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf, maka berikut ini dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma inna ba'dakum qawmun yashhaduna wa la yastashhadun, ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويحلفون ولا يستحلفون ويظهر فيهم السمن." Kata beliau, sebaik-baik manusia adalah manusia, atau sebaik-baik manusia adalah generasiku, qarni, zamanku, thumma alladhina yalunahum, kemudian zaman atau generasi yang setelahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya. Ini berapa turun? 3. Yang pertama, qarn, zaman. Zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di situ bersama para sahabat. Ini yang pertama, yang merupakan manusia yang paling baik. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang generasi yang setelahnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya. Ini 3 generasi yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah, dijamin dengan kebaikan. Dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Artinya mereka ini adalah sebaik-baik manusia pada semua sisi. Sisi keimanan, ketakwaan, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keilmuan, memahami Al-Quran, memahami nusus Al-Quran was sunnah, kemudian mengetahui kedetailan syariat Islam dan mengetahui maqasid syariah. Mereka ini adalah orang yang paling baik di antara manusia. Maka ini adalah tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ini menunjukkan tentang harusnya kita mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebab mereka didahulukan pada setiap pintu dari pintu kebaikan. Karena itulah jalan mereka adalah jalan yang merupakan jalan di atas kebaikan, sebab mereka berjalan di atas Al-Quran was sunnah sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perubahan dan tanpa ada tambahan, dan belum terjadi penyelewengan pada zaman itu. Karena itulah
diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil Islam sebagaimana diturunkan kepada beliau. Dan itu tentunya dia mengetahuinya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena itulah wajar kalau dari dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Karena itulah wajar kalau dari dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian hadis yang kedua yang juga menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para sahabat adalah hadis Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Musa al-Ash'ari bercerita, kata beliau, "Shallaina al-maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna law jalasna hatta nusalli ma'ahu al-isha. Fajalasna fakharaja 'alaina. Faqala ma ziltum hahuna. Faqulna ya Rasulullah shallaina ma'aka al-maghrib. ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال أحسنتم وأصبتم. ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي Ata ummati ma yu'adun. Kata beliau, kata Abu Musa, kami salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqulna, maka kami berkata, para sahabat, "Lau jalasna hatta nusalli ma'al isya." Andai kata kita duduk, ya, menunggu sampai kita salat isya lagi bersama Nabi. Dan langsung pulang. Ya. Fajalasna, maka mereka pun duduk, menunggu salat isya. Fakharaja alaina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Faqala, kemudian beliau berkata, "Ma ziltum hahuna?" Kalian masih di sini? Faqulna, maka kami berkata, "Ya Rasulullah, sallaina ma'aka al-maghrib, thumma qulna najlis hatta nusalli ma'aka al-isya." Kami berkata, "Ya Rasulullah, kami dari salat maghrib bersama engkau." Kemudian kami berkata, dikata kami duduk sampai kami salat isya lagi bersama engkau. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ahsantum wa asabtum." Kalian telah berbuat baik dan kalian telah benar. Wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit. Wa kana katsiran ma yarfa'a ra'sahu ila as-sama'. Dan beliau ini sangat banyak mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian beliau berkata, "An-nujumu amanatun lis-sama', fa idza dhahabat an-nujumu ata as-sama'a ma tu'ad." Sungguhnya bintang-bintang itu bagikan, atau bintang-bintang itu adalah amanah yang menanggung amanah untuk menjaga langit. Orang-orang yang dititipi amanah untuk menjaga langit, atau yang dititipi amanah untuk menjaga langit. Faidza dhahabatin nujumu, apabila bintang-bintang telah pergi, atas sama'a ma tu'ad, maka akan langit, akan datang kepada langit apa yang diancamkan kepadanya, apa yang dijanjikan, itu akan tegak hari kiamat. Kalau bintang sudah tidak ada lagi, akan datang kehancuran. Kemudian Nabi SAW berkata, "Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun." Dan saya adalah amanah, orang yang dititipkan kepercayaan untuk para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Apabila saya telah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka, apa yang diancamkan kepada mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Kemudian para sahabatku adalah amanah bagi umatku. Para sahabatku adalah orang-orang yang dititipkan amanah untuk menjaga umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Apabila para sahabatku telah pergi,
maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan, diancamkan kepada mereka. Subhanallah. Hadis ini sangat agung sekali. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan perumpamaan. Pertama disebut dulu bintang-bintang. Dan bintang-bintang ini adalah yang menjaga langit. Kemudian diperumpamakan dengan diri beliau terhadap para sahabatnya dan diri para sahabat terhadap umat Rasulullah SAW secara keseluruhan. Kalau para sahabat sudah tidak ada, akan datang kepada umat apa yang dijanjikan. Nah, maka ini tentunya menunjukkan kepada kita wajibnya untuk mengikuti jalan para sahabat yang dijadikan, yang Rasulullah SAW menjadikan mereka bagikan bintang-bintang yang merupakan penjaga langit. Mereka adalah orang-orang yang dititipi amanah untuk menjaga umat ini. Maka sepanjang umat ini masih mengambil hadis dan masih mengambil agamanya dari para sahabat, maka mereka masih dalam keadaan khair, dalam keadaan kebaikan. Tapi kapan mereka tidak mengambil lagi agamanya dari para sahabat, maka akan datang kepada mereka apa yang dijanjikan. Ini lagi-lagi menunjukkan tentang kewajiban mengikuti jalan para ulama salaf. Dalil yang kedua, hadis Irbad bin Sariyah, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi atau Irbad bin Sariyah berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wadarafat minha al-uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kata Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam sehingga bergetarlah hati-hati itu dan mata pun mengucurkan air mata. Kemudian kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka berwasiatlah kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Ingat ya, wasiat. Wasiat ini kalimat terakhir, pesan terakhir yang ditinggalkan kepada orang yang diwasiati untuk dikerjakan. Maka beliau berkata, "Usikum bi taqwallah." Saya nasihati kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Mulai dulu dengan ketakwaan. Yang takwa ini merupakan wasiat yang paling besar dan wasiat setiap nabi pada setiap zaman. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Kami telah berwasiat kepada ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Islam, apa wasiatnya? Ayat taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasiat terbesar. Dimulai usikum bi taqwallah, wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'i wat-tha'ah, dan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada pimpinan muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi, walaupun yang menjadi pimpinan atas kamu adalah seorang budak Habsyi. Wa iyyakum, kemudian kata beliau, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perbedaan pendapat yang sangat banyak. Ini Nabi kabarkan akan terjadi nanti khilaf setelah itu. Maka tatkala terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat, kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan?
Kata beliau, "Fa'alaikum bi sunnati." Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khalifah ar-rasyid yang di atas jalan yang lurus, al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk setelah saya. Lagi digandengkan, tidak cukup berpegang dengan sunnah beliau, tetapi juga dengan sunnah siapa? 4 orang khulafa. 4 orang khulafa ar-rasyidin ini mewakili para sahabat semuanya. Dan ini 4 orang adalah orang terbaik, 4 orang yang terbaik di kalangan para sahabat. Secara berurut, yang paling terbaik secara ittifaq setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ini kesepakatan di kalangan para ulama ahli sunnah dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang memiliki kesepakatan ini kecuali ahli bid'ah. Kemudian yang kedua, yang ketiga dan keempat, pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah, karena sebagian yang keras kalau memiliki hal ini. Yang ketiga setelah itu adalah Utsman. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. 4 orang ini mewakili para sahabat. Maka digandengkan sunnah beliau dan sunnah para ulama, para al-khulafa ar-rasyidin, yang mereka ini sangat pandai memahami dan mengetahui bagaimana maksud Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Kemudian beliau katakan, "Abdu 'alaika bin nawajid." Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Takbir dengan gigi geraham. Gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat kedudukannya di antara gigi yang kita punya. Ya, kalau gigit pakai gigi depan, ditarik bisa ikut gigi depannya. Ya, tapi kalau gigi geraham ini kuat dalam mempertahankan hal tersebut. Maka diperintahkan untuk menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Betul, dengan sebenar-benarnya. Kemudian beliau ingatkan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Sekali lagi, ini termasuk dalil yang menunjukkan tentang kewajiban mengikuti jalan para ulama as-salaf radhiyallahu taala anhu. Maka kalau ingin baik di kehidupan dunia ini, hendaknya taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dengan mengikuti Al-Quran was Sunnah. Dan kalau kita mengikuti Al-Quran was Sunnah dan merasa mengikuti Al-Quran was Sunnah, maka ikuti perintah Allah dan perintah Rasulnya mewajibkan kita untuk memahami Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhu. Sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh dan telah direkomendasi oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka kalau ingin keselamatan, maka hendaknya mengukur pada setiap pekerjaan, setiap dalil dari Al-Quran was Sunnah, itu harus diukur apakah ada di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhu yang memahami seperti yang kita pahami. Ya. Ini segelintir dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, murid-murid para sahabat, wa tabi'ut tabi'in, dan murid-muridnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian yang ketiga, telah dinukil ijma', kesepakatan di kalangan para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Yang menukil kesepakatan, satu, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, salah seorang imam besar dari imam ahli sunnah wal jamaah, hidup di abad ke-6 atau ke-5. Beliau salah seorang imam besar yang mengarang di berbagai bidang ilmu. Ya, dan kitab beliau sekarang, kitab Al-Mughni, ya, di dalam fikih. Ya, kemudian yang semisal dengannya Al-Kafi, Al-Isna, ya,
kemudian Al-Mughni dan lain-lainnya dari kitab beliau itu masih menjadi rujukan ya, saat ini. Dan kitab beliau yang paling besar Al-Mughni dicetak dalam 12 jilid besar menguraikan khilafat pendapat para ulama di dalam berbagai kasus dan masalah fikih. Seorang imam besar, na'am, dan termasuk hafazul Islam, seakan-akan hadis-hadis Rasulullah semuanya di depan mata beliau, sehingga beliau bisa menjadikan seluruh hal tersebut dan mengetahui letak dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau mengetahui seluruh pendapat para ulama di setiap zaman. Beliau berkata di dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil bahwasanya mengikuti jalan para ulama as-salaf itu adalah wajib menurut Al-Quran dan menurut As-Sunnah dan menurut kesepakatan di kalangan para ulama. Beliau menukil kesepakatan. Ya. Diakui kalau Ibnu Qudamah menukil kesepakatan. Dan beliau tahu pendapat para ulama di setiap zaman itu beliau tahu. Rahimahullah ta'ala. Maka ini dalil dari ijma' yang dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Dan juga hal yang sama dinukil oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Sosok alim ulama yang saya kira semua dari kita yang hadir di sini mengenal beliau. Buku-buku beliau tersebar di mana-mana. Dan di terjemahan Indonesia diperebutkan untuk diterjemahkan buku-buku beliau. Bahkan sebagian penerbit itu sudah diterjemah oleh penerbit lain karena larisnya buku itu dia juga terjemah. Karena kedalaman dan kemapanan ilmu beliau dan indahnya bahasa beliau. Rahimahullah ta'ala. Beliau juga menukil di dalam kitab beliau I'lam Al-Muwaqqi'in tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf, dan itu adalah kesepakatan di kalangan para ulama. Maka dari sini setelah nampak jelas dan tegas bahwa mengikuti jalan para ulama salaf itu adalah kewajiban bagi kita, dan dalilnya dari Al-Quran dan dari As-Sunnah dan dari ijma' di kalangan para ulama, tidak ada perselisihan. Hampir sama dengan masalah-masalah ibadah yang lainnya seperti salat, kemudian zakat, itu dalilnya wajib. Dan mungkinnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah dan dari ijma'. Dan demikian mengikuti jalan para ulama salaf radhiyallahu ta'ala anhum itu adalah wajib menurut Al-Quran dan menurut As-Sunnah dan ijma' di kalangan para ulama. Kenapa demikian rupa diwajibkan? Dan antum sudah bisa membaca atau bisa tergambar sudah bagaimana jawabannya. Kenapa diwajibkan demikian rupa? Lihat betapa banyak orang-orang yang tersesat dan menyesatkan, dan orang-orang yang memalingkan makna-makna syariah. Asal dan pokok kesesatan mereka karena mereka tidak berjalan di atas jalannya para sahabat. Tidak berjalan, tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ini asal pokok. Cari saja setiap kesesatan apapun, pasti asalnya mereka tidak ikuti jalannya para sahabat. Andai kata mereka ikuti jalannya para sahabat, mereka tidak akan sesat. Di dalam bab apa saja? Di dalam bab al-asma wa sifat misalnya, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah yang paling kontroversial dari zaman para sahabat atau zaman para tabi'in ketika muncul bidah-bidah ini. Orang-orang yang menyeleweng dan mentakwil nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha mulia yang menciptakan makhluk ini. Makhluk ini berani berubah-ubah makna dan maksud dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ada yang mengatakan ketika dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya dalam Al-Quran dikatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala terhambat. Nah, tegas dalam Al-Quran, dua tangan. Datang orang-orang yang rusak pemahamannya ini, yang tidak mengikuti jalan para ulama salaf. Oh, itu bukan tangan itu kekuasaan. Artinya itu kekuasaan. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy-Nya, istawa, bersemayam. Katanya apa mereka? Oh, itu bukan istawa di situ, nah, tapi bermakna istaula, berkuasa. Di dalam Al-Quran dikatakan di
ditegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata. Oh, itu bukan mata itu pengawasan. Ya. Dari takwil yang sudah bahas di dalam kampungan, tapi sekarang justru diajarkan di bangku-bangku SMP. Dia sangat membaca di pelajaran agama itu untuk sifat wajib, sifat tauhid, kemudian wajib, sifat tujuh. Ada mazhab Asy'ariyah yang telah disepakati oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Ya. Lagi-lagi kesalahan mereka di dalam memahami tersebut karena tidak mengikuti pemahaman para ulama salaf. Kalau mereka berpemahaman dengan pemahaman para ulama salaf, maka para sahabat dan para ulama setelahnya semuanya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai mata, dan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Bagaimana seluruh hal tersebut? Bagaimana tangan dan mata Allah Subhanahu wa taala? Kita jawab dengan ayat, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan Dia Maha mendengar lagi Maha lihat. Iya kan? Kalau tanya bagaimana mata dan tangannya, tidak sama dengan makhluk. Yang penting Allah Subhanahu wa taala Maha mulia dan tangannya dan matanya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak diberitahukan bagaimana kaifiatnya, bentuknya dan lain-lainnya. Yang penting tidak sama dengan makhluk. Kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ini masalah yang paling berbahaya. Sebab menyangkut masalah tauhid, asma wa sifat ini. Ya. Karena itulah orang-orang Jahmiyah yang saya katakan tadi itu, salah satu sisi dikafirkannya mereka, karena mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Katanya Al-Quran itu adalah makhluk ciptaannya Allah. Padahal Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah, sifat Allah. Allah berbicara, bicaranya Allah dibilang makhluk. Ini kekurang ajaran. Maka tatkala mengatakan salah satu sifat Allah itu makhluk, maka dikafirkan oleh 500 orang para ulama yang disebutkan tadi. Ya. Itu salah satu bentuk kesesatan mereka. Lagi-lagi sumber kesesatannya karena tidak mengikuti jalan para ulama salaf. Tidak mengikuti jalan para sahabat. Ya. Ada kata ada satu kebaikan, maka kebaikan tersebut ada pada mereka. Dan diketahui oleh para mereka. Ada kata ada kebaikan yang tidak diketahui oleh orang belakangan, maka tentunya dia menyangka dirinya ada kebaikan yang tidak diketahui oleh Rasulullah. Yang Rasulullah mengajarkan seluruh kebaikan itu kepada para sahabat. Sampai-sampai di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir, yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Battah dan lain-lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ta'irin yatiru fis sama' atau yatiru bi janahihi fis sama' illa wa qad dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ilma." Kata beliau, tidak ada segala sesuatu pun sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ilmu tentang hal tersebut. Ya. Ilmu berkaitan dengan hal tersebut. Subhanallah, kesempurnaan dari syariat ini. Sampai-sampai datang seorang Yahudi, orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian dia berkata, "Ya Salman, a'allamakum Rasulullah a'allamakum rasulukum kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Apakah Rasul kalian wahai Salman telah mengajarkan kalian segala sesuatu? Apa sampai cara masuk WC? Cara buang air dan lain-lainnya? Katanya iya, segala sesuatu. Masuk juga cara masuk WC. Kata beliau, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nastanja bil yamin, wa naha an nastanja bi aqall min 3 ahjar, wa naha an nastanji bi a'zamin waraw." Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja dengan menggunakan tangan kanan, dan Rasulullah melarang kami untuk istinja menggunakan kurang dari 3 batu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk istinja menggunakan tulang maupun kepala. Lengkap. Apa? Semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada kebaikan, tentunya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kalau kebaikan ini tidak diajarkan oleh para sahabat kepada kalian, bagaimana bisa kebaikan itu sampai kepada kalian? Maka karena itulah kewajiban untuk mengikuti jalan para ulama as-salaf ini adalah wajib aini atas setiap muslim dan muslim.
untuk meniti jalan akan hal tersebut, dia ingat tadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang ancaman yang sangat pedih bagi orang-orang yang menyeleweng dan menyimpang dari jalan para ulama salaf. Dan mengikuti jalan para ulama salaf itu pada semua bidang dan semua sisi. Sebagaimana Islam ini kita terapkan semuanya pada semua bidang dan sisinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara keseluruhan. Tidak dikenal ada Islam itu hanya pintar di bidang politik saja. Tidak dikenal Islam itu hanya tahu di pergerakan saja. Tidak dikenal Islam itu hanya berbicara di bidang dakwah saja. Tapi Islam telah mengatur segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang di atas bumi maupun yang di bawah bumi. Semuanya telah diatur dan diterangkan di dalam Islam. Kalau ada sesuatu yang kita tidak ketahui, maka jangan menyalahkan syariat Islam yang telah sempurna. Maka salahkanlah diri kita yang penuh dengan kebodohan ini. Dan hendaknya kita tahu bahwasanya masih luput kita dan belum mendapatkan tuntunannya hal tersebut dari Islam karena kedangkalan dan kerendahan ilmu kita. Lalu begitu kita berpemikiran. Dia mengatakan, oh ini tidak ada ini tuntunannya. Kalau begitu saya jihad sendiri. Ini semuanya sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW, maka harus masuk ke dalam Islam itu secara sempurna. Maka karena itulah di dalam dakwah ahli sunnah wal jamaah, yang mereka ini adalah pengikut para nabi dan para rasul dan orang yang berada di atas Al-Quran dan di atas sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Mereka di dalam dakwah mereka menyuruh kepada tauhid, memberantas kesyirikan, menyuruh kepada ibadah, kemudian berbicara tentang az-zuhud, berbicara tentang jihad, kemudian berbicara tentang tentang masalah as-siyasah syariah, bagaimana politik yang disyariatkan di dalam Islam, kemudian bagaimana di dalam pengaturan ketatanegaraan, bagaimana di dalam hukum berhukum, bagaimana di dalam mahkamah, bagaimana di dalam ini, segala sesuatu telah diatur. Tidak ada yang tersisa kecuali semuanya pasti ada aturannya di dalam Islam lengkap. Iya. Semuanya ada aturannya di dalam Islam. Maka jangan bikin cara sendiri. Ya, atau mengaku mengikuti dakwah ahli sunnah wal jamaah, atau mengaku mengikuti jalan para ulama salaf. Ya. Tetapi pas waktu demonstrasi, hadir juga demonstrasi. Demonstrasi ada bukan dari Islam sama sekali. Tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak ada itu acara demo-demoan. Ya. Banyak di kalangan para sahabat ada masyakil, ya, mereka terhadap Umar bin Khattab misalnya ada sesuatu yang mengganjal hatinya, atau para sahabat Ansar ketika pembagian pembagian jizyah itu dibagi kepada orang-orang baru masuk Islam, orang-orang Ansar tidak sebagian. Orang-orang Ansar tidak datang demo kepada Nabi. Tidak ada itu. Demo ini adalah adat dan kebiasaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itulah mereka yang membuat adat dan kebiasaan dan membuat sunnah yang jelek ini. Maka jangan sampai mengatakan dirinya ahli sunnah kemudian demo 2 kali ke DPRD. Dan jangan mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah dengan pedang yang tersilang kemudian mengadakan acara di Istiqlal untuk menteror Amerika. Dan lainnya ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang berpegang di atas manhaj Rasulullah SAW, berjalan di atas Al-Quran dan berjalan di atas as-sunnah dan sesuai dengan para ulama as-salaf. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengukur setiap perkara itu dengan dalilnya. Sebab agama ini dengan dalil, bukan dengan perasaan. Semua dari kita marah. Afghanistan diserang oleh Amerika. Tidak ada yang senang akan hal tersebut. Tapi apakah Islam mengajarkan dan menuntunkan cara seperti itu? Jangan berbuat kesenangan-senangan dan jangan berbuat kezaliman. Islam itu tidak pernah mengajarkan berkhianat, menyerang orang, membom kemudian lari. Kemudian membom pesawatnya orang, nabrakkan kemudian lari.
Ada cara khianat ini, tidak pernah diajarkan oleh Islam. Caranya orang-orang penakut. Atau dengan cara bom bunuh diri. Ini cara orang-orang frustasi. Tidak pernah dikenal sama sekali dalam Islam. Punya pasukan berani mati, masuk kirim ke desa orang-orang kafir, kemudian tunggu ajal di situ. Ini cara orang frustasi. Adapun pemberani dalam Islam, kamu mempunyai kekuatan, kemudian mempunyai imam untuk berperang, maka tegakkan jihad. Anda senjata perang orang kafir. Ada baru berani namanya. Ada cara-cara seperti itu, semua orang bisa. Atau sulitnya pasang bom kemudian lemparkan diri ke sana mati, itu sudah selesai. Terlalu gampang. Memang kalau orang frustasi begitu. Ya, wallahual musta'an. Maka segala sesuatu itu diukur dengan pemahaman para ulama salaf. Ya. Demonstrasi itu adalah adat dari orang-orang syahir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, telah mengingatkan di dalam hadis beliau yang hasan. Kata beliau, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dari kaum tersebut. Termasuk dari kaum tersebut. Dan kita diperintahkan untuk mengingkari dan menjauhi hal-hal yang baru dalam agama. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami ini, maka itu adalah tertolak. Tidak diterima. Ya. Tidak diterima. Memberantas terorisme, tidak senang kepada terorisme, tetapi mengambil cara dan adat kebiasaan dari negara yang mengajarkan terorisme. Itu kan adatnya orang-orang barat, demo-demo. Ya. Tapi masih terjaga dengan kebiasaan dan adat dari mereka. Atau kalau ingin berlepas diri dari seluruh hal tersebut, maka berlepaslah dari seluruhnya. Maka mengikuti jalan para ulama salaf ini sangat penting sekali. Dalam setiap bidang, apakah itu di bidang akidah ataupun di bidang fikih, khususnya di bidang akidah ini. Ini masalahnya tidak ada ijtihad di dalamnya. Bukan masalah yang boleh untuk berijtihad. Ya. Masalah tauhidiyah, masalah akidah. Kita hanya menerima nas. Sebab ilmu yang datang kepada kita itu adalah warisan turun-temurun. Ya. Ilmu yang sampai kepada umat Islam itu turun-temurun. Jadi kalau dia mengambil ilmu dan sanadnya tidak sampai kepada Nabi, ini artinya ilmunya itu hanya suka dan bawang saja. Ya. Hanya dimakan beberapa hari selesai. Ya. Tetapi kalau ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu terwarisi dari dulu sampai sekarang. Dan ada orang-orang yang menyandang ilmu tersebut tetap berada di atas Al-Quran dan tetap berada di atas As-Sunnah, dan mereka mengerjakan hal tersebut sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salaf radhiyallahu taala. Al-Quran masih terwarisi sampai sekarang. Ya. Nabi membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya. Para sahabatnya membacakan kepada murid-muridnya. Al-Quran tersebut sebagaimana mereka dengar dan mereka pahami bacaan persis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muridnya terus ke bawah sampai sekarang ini masih ada. Ini sanad sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang masih lengkap. Dan demikian apa yang datang dari tuntunan para sahabat, semuanya ada di dalam buku para ulama. Bagaimana tuntunan hidup para sahabat dengan sanad-sanadnya sampai kepada mereka. Lengkap. Mau pembahasan apa? Semuanya ada dijelaskan dalam Islam. Ya. Dijelaskan oleh para ulama salaf. Pembahasan yang paling detail, yang sangat ringan kita anggap, itu dikarang kitab khusus. Imam Ibnu Katsir punya karangan kitab sekitar 100 lembar begini, khusus tentang ahkamul hammamat. Hukum-hukum seputar masuk isi. Seputar masuk isi ya. Yang lebih menakjubkan lagi 2 kali lipat dari kitab itu, Al-Hafidz Ibnu Rajab, Ahkamul Khawatim. Hukum-hukum seputar sin-sin. Sin-sin saja. Dibahas sekitar demikian rupa. Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masalah talak. Talak 3 dengan lafaz 1 kali ucap. Kamu talak. 3 kali. Apa gitu jatuh 3 atau jatuh 1? 1 kitab khusus, hampir 100 lembar. Pembahasan detail dibahas oleh para ulama. Ya. Diuraikan. Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah ta'ala mensyarah hadis Abu Hurairah. 1 hadis disyarah. Dia keluarkan sekitar 2000 faedah dari hadis itu. Jadi 2000 faedah ketika hukum. Maka seluruh hal ini diterangkan dalam Islam. Tidak ada satupun, walaupun sebiji sebesar bijian yang paling kecil, itu tidak tertinggal. Dan semuanya diatur
di dalam al-Islam. Karena itu kewajiban kita hanyalah ittiba, hanya mengikuti dan mencontoh, bukan al-ibtidah, bikin perkara baru atau bikin ijtihad baru, ya cari inspirasi. Enggak. Sudah ada semua lengkap. Kita bisa mengambil dan mempelajari yang tersebut, mengambil dari sumber-sumbernya, mengambil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, semuanya telah lengkap. Walhamdulillah. Ya. Jadi ini adalah kaidah yang ketiga tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf rahimahullah taala. Kemudian mungkin di sini butuh saya terangkan sedikit. Setelah kita mengetahui tentang kewajiban mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, ini kadang setelah kita mengetahui ini adalah arah kebenaran, maka butuh kita ketahui bagaimana penamaan Islam terhadap kelompok yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, mereka terus menerus berada di setiap zaman menampakkan kebenaran. Para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang yang meniti dan mengikuti jalan para ulama as-salaf itu dikenal dengan berbagai atau dengan beberapa penamaan. Dan penamaan tersebut mempunyai dalil dan diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dan asalnya penamaan ini tidak ada asalnya. Ya. Asal penamaan ini tidak ada. Asalnya semuanya muslimin, ya kan? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa bisa muncul penamaan ini? Diceritakan oleh Ibnu Sirin dalam hadis riwayat Muslim. Di dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Kata Ibnu Sirin, "Kanu la yas'aluna 'anil Islam." Dulu para muhadditsin begitu dengar hadis Rasulullah bersabda ini, mereka tidak tanya, dari mana kamu dengar? Dari mana kamu dapat? Dan ditanya. Ya, dalam jalan baik semua. Orang terpercaya keislamannya bagus, tidak perlu ditanya dari mana kamu dapat. Sebab mereka yang dalam keadaan masih di atas istiqamah. Tapi kata Ibnu Sirin, begitu terjadi fitnah, ini fitnah ini. Ketika terjadi fitnah, mulai muncul fitnah khawarij. Fitnah khawarij ini, yaitu fitnah mengkafirkan pemerintah. Fitnah mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Ya. Ini kelompok, termasuk kelompok yang paling banyak penggemar pada hari-hari ini. Ya. Tapi dengan nama lain lah. Ada yang dengan nama yang sebelah, Negara Islam Indonesia. Ada yang dengan nama Jamaatul Jihad. Dan banyak nama. Yang jelas pemikirannya khawarij asalnya. Maka Al-Khawarij ini atau Ibnu Sirin berkata, ketika terjadi fitnah tersebut, ya, ketika muncul fitnah ini, maka mulailah para ulama bertanya, "Samulana rijalakum." Sebutkan kepada kami rawi-rawi kamu. Dari mana kamu mengambilnya? Dari siapa kamu dapat hadis itu? Kata Ibnu Sirin, maka kami ambil dari ahli sunnah dan kami buang dari ahli bidah. Nah, mulai dari situ muncul penamaan ahli sunnah. Ya. Apakah penamaan ini adalah penamaan yang tidak ada pada zaman Nabi? Penamaan ini asalnya itu adalah pensifatan dari Nabi. Ya, jadi Nabi menamakan seperti dalam hadis yang kita baca tadi. Ya, silakan ya Rasulullah. Qala al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Kemudian dikatakan oleh Nabi, "Alaikum bi sunnati." Layak kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Mereka adalah orang yang ingin berpegang teguh dengan sunnah, maka ahli sunnah. Ilmu ahli sunnah wal jamaah. Itu al-jamaah. Kemudian dikatakan juga mereka adalah salafiyun atau salafi, orang yang mengikuti jejak para ulama salaf. Ya. Ini juga mempunyai dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah, riwayat Bukhari Muslim, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Ya Fatimah, ittaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salafi ana lak." Wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau, karena sebaik-baik salaf saya untuk kamu.